Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Hakim, 3 digit tim terakhir 083 dari kelas C, praktikum sistem embedded. Ini modulnya salah ya, harusnya modul 9. Ini modul 9 itu adalah SPI atau Serial Peripheral Interface Communication, ESP DevKit V1 Integration. Nah, di SP ini ada 4 jalur, yaitu MOSI, MISO, SCK, dan CS. Seperti itu. Lanjut saja kita ke selanjutnya. Apa itu komunikasi SPI? SPI adalah Serial Peripheral Interface, adalah protokol komunikasi serial sinkron yang digunakan untuk transfer data jarak pendek antar microcontroller dan peripheral. Ini ada 3 jenisnya. Yang pertama yaitu full duplex, yang yaitu dapat mengirim dan menerima data secara bersamaan dalam satu waktu. Kedua ada synchronous yang menggunakan jalur clock SCK untuk sinkronisasi antar perangkat. Ketiga ada master slave, dikendalikan oleh satu master yang mengontrol satu atau lebih slave. Selanjutnya ada maksud utamanya, yaitu untuk menghubungkan sensor atau modul berkecepatan tinggi yang membutuhkan bandwidth data lebih besar dibandingkan I2C. Nah, komponen hardware-nya ada LCD TFT display yang warna merah. Kedua ada SD card atau flash storage, ada modulnya. Ketiga ada Ethernet controller. Keempat ada sensor suhu. Kelima ada IRF atau wireless modules. Ini ada 4 jalurnya ya. Maksudnya apa sih 4 jalur ini? Yang pertama MOSI, yaitu Master Out Slave In. Jalur data dari master menuju perangkat slave. Data dikirim bit per bit sinkron dengan clock. Kedua ada MISO, yaitu Master In Slave Out. Jalur data balik dari slave menuju master, memungkinkan komunikasi full duplex. Ketiga ada SCK, yaitu Serial Clock. Sinyal pulsa clock yang dihasilkan oleh master untuk sinkronisasi pengiriman data. Terakhir ada CS atau SS, yaitu Chip Select atau Slave Select, yaitu jalur yang digunakan master untuk mengaktifkan slave tertentu active low. Setiap perangkat slave membutuhkan satu jalur CS khusus. Ini yang membedakan SPI dan dari I2C dalam hal addressing hardware. Nah, ini ada bedanya ya, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Ada percobaan pertama, yaitu TFT, yaitu menampilkan layar menampilkan ke LCD lah, seperti itu. TFT kan LCD. Ini ada komponennya seperti ini, wiringnya seperti ini, bisa kita cocokkan. Saya menggunakan wiring persis seperti ini. Lanjut. Nah, percobaan kedua micro SD card, yaitu penyimpanan data. Menggunakan SPI untuk membaca read dan menyimpan write file ke SD card, cocok untuk data logging sensor secara real time. MISO GPIO 19, MOSI GPIO 23, SCK GPIO 18, CS GPIO 5. Nah, ini data dari SD card ke SP32, data dari SP32 ke SD card, clock sinkronisasi, dan cek chip select. Ini penting ya, wajib ini. Pastikan tegangan modul sesuai 3,3 volt. Beberapa modul SD card butuh level shifter, jadi jangan ambil yang 5 ya, kita pakainya yang 3,3. Ada data flow-nya, yaitu sensor data mentransfer ke SD card write file data log CSV, kemudian transfer lagi ke SD card read atau SD card reader, seperti itu. Nah, percobaan ketiga Max 6675, yaitu sensor thermocouple tipe K. Kita pakainya itu bukan thermocouple ya, pakainya kita LM35 atau LM atau DHT 22 kayaknya kalau nggak salah. Nah, ini membaca data suhu dari thermocouple tipe K melalui modul converter SPI resolusi 12 bit dengan pembacaan hingga 1024 derajat Celcius. Jalur komunikasi bersifat read only, MISO saja, tidak ada MOSI. Mengubah sinyal analog thermocouple menjadi data digital 12 bit presisi tinggi. Pinnya ada SO, MISO, CS, dan SCK dihubungkan ke SP32, resolusinya 0,25 derajat per step. Cocok untuk sistem kontrol suhu presisi. Ini ada spesifikasi dari Max 6675 ya. Bisa dibaca, di screenshot boleh, monggo.
Percobaan 4-nya ini ada Internet SPI, yaitu menghubungkan microcontroller ke jaringan melalui modul Ethernet agar dapat berkomunikasi dengan laptop via protokol TCP/IP. Fitur utamanya ada integrasi hardware Ethernet controller W55 yang mengelola stack network secara mandiri via jalur SPI berkecepatan tinggi. Mendukung TCP, UDP, IPv4. Nah, ini ada protokol stacknya, ada application layer, TCP UDP, IPv4 network, SPI interface, W5500 hardware, dan ada modul W5500 modulnya. Ada modulnya seperti ini, speknya seperti itu. Ini ada SPI dengan RTOS dan antar mikro. Ini ada itu ya, kayak seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu kita berkomunikasi seperti itu. Free RTOS task mengelola pembacaan sensor SPI di dalam task terpisah tanpa menghambat proses utama, menggunakan mutex untuk akses SPI yang aman. SPI antar mikro yaitu komunikasi master slave antara SP32 dan STM32, sama seperti video tadi yang sudah saya jelaskan. Untuk koordinasi sistem kompleks multiboard. Jadi pada SP ini tadi sudah nanti teman-teman bisa cek di video yang I2C ya, sudah saya jelaskan kok master slave-nya antara SP32, kenapa bisa slave-nya STM32 seperti itu. Sudah jelas di sana. Selanjutnya ada data logging, yaitu sistem RTOS memungkinkan penyimpanan data suhu ke SD card secara periodik dan real time tanpa blocking. Ini ada deployment checklistnya, repositorinya wajib melakukan clone dari dosen untuk memastikan base code-nya dan library terintegrasi. Ada extra script-nya, yaitu selalu periksa file extra script PY sebelum melakukan upload firmware. Script ini mengatur parameter kompilasi tambahan yang krusial. Ini ada perbandingan SPI dan VVS ya, I2C. Kalau kecepatannya SPI sangat tinggi, I2C rendah, jalur kabelnya minimal 4 jalur, I2C bisa 2. Kalau duplexnya SPI full duplex, I2C half duplex. Addressingnya SPI hardware, kalau I2C itu software. Jaraknya pendek, kalau I2C panjang. Kompleksnya lebih banyak pin wiring, lebih sederhana, sedikit pin. Nah, ini kita siap mengimplementasikan. Selanjutnya saya akan beralih ke programnya ya. Nah, ini adalah bagian dari VS Code-nya. Saya tadi sudah mengupload, tapi sebagai contoh saya menggunakan SP32 yang mentransfer SD card. Nah, ini programnya sudah saya rubah ke main CPP ya. Karena waktu praktikum kemarin kita klik 2 kali di sini. Coba kita run dulu ya, kita build. Nah, ini sudah bisa dan kita wajib menguploadnya. Nah, kita uploadnya langsung ke hardware-nya nanti. Apabila hardware sudah dirangkai, kita langsung bisa upload. Nah, hasil uploadnya dan hasil hardware-nya ada video yang saya lampirkan setelah ini ya. Bisa teman-teman cek. Begitu juga dengan yang STM32, sama ya caranya. Kita main C, kita build saja. Pasti berhasil. Nah, langsung saja ya pakai cara yang sama, yaitu menggunakan hardware-nya. Nah, untuk yang pemrograman tadi kan ada yang menampilkan LCD. Nah, itu nanti videonya saya lampirkan di terakhir semua ya, karena codingannya itu ada di teman saya. Nanti saya akan langsungkan hasil akhirnya tampilkan di belakang, tapi caranya itu sama persis ya, tidak ada bedanya. Sabar. Apa? Oke. Ini bro, gua lagi video nih, dilihat nih dulu, Cok. Sabar bro. Sampai muncul sukses. Oke, selesai. Terus upload. Terus kalau sukses langsung kalau sukses
Sabar, ini belum sukses ya. Ya maksudnya dia kan kalau sukses langsung sukses ini. Oke, sukses kita liatin Levi. Ini programnya. Asik, kok yang lu beda sendiri deh. Bisa mana gitu. Dan gas. Bisa dari tadi sih. Lagu apa ini? Elvis Presley. Oh, Dan. Masa nggak tahu Elvis Presley? Setelah itu kita upload. Coba. Jelasin dulu. Dan kita cek serial monitor dan muncul seperti ini. Ini kenapa nih? Tiba-tiba nongol nih. Ini apa nih? Tak kira meh program komunikasi STM karo PLC. Ya, kedepannya. Ini siapa nih? Ayo udah. Lihat. Iya uploadnya udah. Udah Di-upload. Ya, ini loh. Kok iki? Dia sing ana internet iki lho. Udah nih. Coba. Maksudnya bener-bener sama gitu loh, bedain lah. Ya beda. Udah. Sip. Mungkin demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.